Hello guys, kembali lagi bersama saya di KAC Review. By the way, apa kabar para penonton setia KAC Channel? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sekaligus membahas sequel ke-6 dari film Psikopat Hutan West Virginia yang berjudul Wong Tun 6 2014. Video ini adalah video kedua terakhir dari perjalanan Psikopat Hutan West Virginia karena Wong Tun 1, 2, 3, 4, dan 5 udah dibahas dan Wong Tun 7 sudah liris di tahun ini. Baiklah, daripada banyak cincong, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari KAC Channel. Kumaha atuh cari tanah. Seperti biasa, film ini diawali dengan diperlihatkannya hamparan hutan kopet West Virginia di Appalachian Bike Trail. Di pemandian air panas tersembunyi, terlihat dua sejoli yang sedang sasapedahan ria melewati hutan tersebut hingga tiba-tiba si cewek berhenti dan menunjukkan lokasi balong yang katanya berair panas. Si AA pun langsung hijau melihatnya karena ia tahu akan ada adegan mabar di sana. Ketika mereka sedang menikmati panasnya air balong, tanpa mereka sadari, sang legend psikopat mini sedang mengintai mereka di balik pohon. Tanpa rasa takut dan malu sedikit pun, mereka langsung mabar adu gabrut di dalam balong panas yang tambah panas itu. Singkat waktu, mereka pun lanjut bersepeda namun dengan speed yang menurun. Karena ya gitulah, hingga tiba-tiba si cowok berteriak dan cuman sepedanya doang yang jalan, orangnya hilang. Lantas si cewek pun kaget dan mencari di mana si AA. Hingga tiba-tiba ia menemukan si AA terkapar karena ada seseorang yang memanahnya. Si AA pun matot tertusuk panah tepat di wajahnya. Dan si neneng kaget sejadi-jadinya. Ia langsung tancap pedal dengan tenaga betis yang tersisa. Lalu betapa malangnya si neneng, terjerat kawat bersilet tepat di wajahnya hingga tembus setengah wajahnya. Alhasil ketiga psikopat pun datang dan mengeksekusinya. Dan film Wong Tun 6 pun baru dimulai. Scene beralih kepada sekelompok anak muda yang sedang melakukan perjalanan guna mengunjungi sebuah mansion yang akan diwariskan kepada Danny. Ia bersama pacarnya Tony, juga satu temannya yang bernama Vic. Mereka sangat kaget ketika Danny tiba-tiba mendapat undangan yang katanya dari keluarga aslinya. Ia diundang untuk mewarisi segala kekayaan dari keturunannya. Bahkan Danny sendiri tidak terlalu mengenal siapa yang katanya mengaku sebagai keluarga jauhnya itu. Di sisi lain, adik dari Tony bersama dua temannya pun ikut pergi ke tempat yang tadi disebutkan. Mereka pun terlambat karena mengalami ban pecah. Seperti biasa, mereka pun bercandaria bersama satu ciwi seksoy. Kemudian, scene beralih ke Mansion Hot Spring Hotel yang akan diwarisi oleh Danny. Di sana nampak sedang mengadakan acara perkumpulan. Di sana nampak seorang pria gagah pengurus dari hotel tersebut. Ia memikat seorang wanita tua yang masih centil dan menggodanya. Pria yang bernama Jackson pun sangat kesal dengan perlakuan wanita nenek itu. Singkat waktu, Jackson pun menghampiri seorang wanita seksoy yang sangat membahana bernama Sally. Mereka pun seperti membicarakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh Sally. Dan Jackson berbicara, "Sabar, bentar lagi kau akan merasakannya." Tak lama kemudian, rombongan dari Danny pun datang. Mereka disambut oleh Sally dan juga Jackson selaku pengurus di sana. Danny dan sang pacar merasa kagum dengan megahnya bangunan tersebut.
apalagi saat tahu inilah yang akan Danny miliki. Namun sepertinya Jackson dan Sally tidak mengira bahwa Danny datang bersama teman-temannya, apalagi saat satu rombongan lagi baru sampai di tempat itu. Jackson pun seperti marah namun tetap menahannya, hingga mereka pun dipersilahkan masuk. Dan Sally yang mengaku sebagai saudarinya langsung menggandeng Danny dengan mesra tanpa memperdulikan Tony. Di dalam rumah mereka menjelaskan bahwa Jackson, Sally, dan Danny adalah saudaraan. Hingga mereka pun dipersilakan untuk menyantap hidangan daging. Jackson menjelaskan bahwa makanan ini hanya untuk Danny. Soalnya kita nggak tahu kalau konco-konconya bakalan ikut datang juga. Di sisi lain, emak-emak ganjen, ia yang berharap Jackson menemuinya di kamar untuk menikmati daging keriputnya pun sangat senang ketika ada yang mengetuk pintu. Namun saat dibuka, loh, kok nggak ada siapa-siapa dan cuma ada koper saja, seolah menyuruhnya untuk pergi. Si emak pun mendorong gerobak itu dengan sempoyongan. Hingga tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Ternyata si Kopet sudah melancarkan aksinya. Lalu datanglah Jackson dan berkata, seolah Jackson sudah mengenal mereka sejak lama sekali. Di sisi lain, para anak muda yang belum merasakan firasat kematotannya pun terus mengagumi kemegahan dari mansion itu. Apalagi setelah mereka tahu bahwa ada pemandian air panas. Mereka pun terhanyut dalam keceriaan. Sedangkan Danny sudah mulai mengagumi apa yang akan ia miliki. Jigong pun ia share dengan kekasihnya, namun terlihat Sally seperti cembokur melihat kemesraan mereka. Singkat waktu, malam pun tiba. Jackson pun asruk-asrukan di tengah gelapnya malam. Ternyata ia menemui ketiga psikopat legend memarahi kelakuan dari mereka yang tidak sabaran dalam beraksi. Hal itu membuat psikopat mini ngamuk. Namun Jackson tidak kalah gos. Akhirnya ketiga psikopat itu pun pergi. Di keesokan harinya, Tommy yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba melihat Jackson sedang mengepel sesuatu yang mencurigakan berwarna merah. Ya, itu adalah bekas TKP dari si emak-emak tadi. Namun, Tommy belum melakukan apa-apa karena masih belum yakin akan hal itu. Singkat cerita, Danny dan Tommy pun kagum dengan foto-foto jadul yang mereka lihat. Bahkan ada satu foto yang mirip dengan Danny yang katanya itu adalah kakek dari Danny. Mereka pun heran dengan orang-orang yang menggunakan pakaian aneh dan memakai topeng karung goni. Lalu datanglah Jackson memperlihatkan benda-benda peninggalan keluarganya. Ia pun memperlihatkan senjata-senjata dan busur panah yang katanya milik dari kakek Danny. Ia pun diajak Jackson untuk berburu. Is it okay? I'm getting used to it. Hingga sampailah mereka di sebuah tower pengintai. Danny pun berkata, "Gak apa-apa nih aku berburu di sini." Jackson berkata, "Ya elah, semua yang ada di tanah ini adalah milik AA." Wah, mantap sekali, pikir Danny. Lalu Jackson pun mengajarkan Danny berburu dengan memanah rusa. Ya gak penting juga sih, cuma intinya biar sama kayak kakeknya. Di sisi lain, terlihat polisi leweng yang melintas di jalanan. Ia berhenti karena melihat jalanan yang tertutup pohon. Ia pun heran, siapa yang nugar pohon sembarangan. Lalu, ia pun mendengar suara psikopat mini yang cekikikan di hutan. Lalu si polisi pun dengan gagahnya membawa senjata FF untuk melawannya. Namun, senjata FF kalah sama senjata Kopet. Ia pun ripuh. Senjata FF hanya berguna bila melakukan lompatan. Alhasil, ia pun matot. Si Kopet mini pun membawa mobil polisi dan mengusrukannya ke dalam ruyuk.
hingga suara tersebut terdengar oleh teman Denny yang akan menyusulnya di hutan. Namun ketika ia memeriksanya, si Kopet Jebrog sedang mukbang rusa buruan Denny. Ia kaget dan lari ngabret seedan-edannya hingga ia pun terperosok bersama Denny ke gawir dan terlilit kawat bersilet. Akhirnya Denny pun pulang dengan kaki yang terluka. Singkat waktu, Denny pun sudah berada di kamarnya dengan luka di kakinya. Dan tak lama kemudian datanglah saudarinya yang bernama Sally. Dan dikarenakan Sally selalu sendiri, ia pun mengobati Denny dengan penuh hasrat. Namun setelah hampir hanyut dalam suasana gabrut, tiba-tiba datanglah pacar dari Denny yang membubarkan suasana gabrut yang mulai meningkat. Sally pun kesal dan pergi. Akhirnya Sally selalu sendiri. Beberapa waktu kemudian, Tony pun menggoda Denny yang lagi terluka di kakinya. Dan karena nafsu gabrut melebihi apapun, akhirnya rasa sakit di kakinya pun tiba-tiba sembuh. Dan melakukan aksi adu gabrut bersama. Sally yang selalu sendiri cuma melihat dari luar kamar sembari menahan nafsu gabrutnya. Di sisi lain, pasangan sejoli Julian bersama pacarnya yang lagi mandi air hangat. Hingga temannya datang dan mengganggu kesenangan mereka. Dirasa sudah teler, mereka pun berjoget-joget dengan sangat edan sekali. Dipelopori si neneng Julian yang bergoyang ngebor sampai keramiknya terbelah. Singkat waktu, siang pun tiba. Denny pun mengumpulkan teman-temannya dan mengatakan bahwa dirinya akan menetap di mansion ini dan akan mengelolanya. Meski terjadi pro dan kontra, terutama dari pacarnya Tony, namun akhirnya kesepakatan tercapai dengan akan dikelolanya tempat ini dibantu teman-temannya. Kemudian, ketika teman-temannya menyurvei setiap ruangan, pasangan sejoli Julian bersama pacarnya memiliki niat buruk, yaitu mencuri barang-barang berharga dari rumah tersebut. Dan karena masih penasaran, akhirnya pacar Julian menemukan ruangan rahasia. Mereka pun pergi ke sana, siapa tahu ada yang lebih berharga. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah tempat yang aneh, terlihat seperti atap persugihan dengan patung bergaya gabrutan. Julian pun mulai berpikir tempat ini adalah arena adu gabrut atau bisa disebut persugihan gabrut. Ia pun mempraktekannya. Lalu dirasa tidak cukup, ia pun mengajak pacarnya untuk bermain mantap kuadrat. Ya, dirasa rayuan Julian tidak terbendung. Akhirnya mereka pun melakukan aksi itu di tempat sakral tersebut. Namun seperti biasa kelakuan mereka diperhatikan Sally yang selalu sendirian. Namun tiba-tiba muncul orang misterius mengganggu mereka. Ia pun digaplok seedan mungkin tepat di kepalanya sampai enggak eling. Sementara Julian yang lagi ngangkang pun ditarik kakinya sampai putus. Dan ia pun matot diajak kontan sama si Kopet. Lalu ketika mereka akan menghabisi si cowok, tiba-tiba You were supposed to wait. Get! Sally menghentikannya dan si cowok yang udah geger otak pun dibawa ke kamar untuk diobati. Namun pengobatan itu hanya sebagai alasan saja. Alhasil, si cowok yang udah geger otak itu pun mau diperkaos Sally. Namun tiba-tiba datanglah Jackson menggagalkannya. Jackson pun mengatakan agar Sally bersabar sebentar lagi. Sementara itu Denny mulai sudah menyukai tempat ini, terus didekati oleh Jackson dan Sally. Kami akan menunjukkan sesuatu yang spesial terkait keturunan kita. Kau ikut saja ya. Pembicaraan itu didengar oleh Pig, teman dari Denny. Singkat waktu, malam pun tiba. Jackson bersama Sally mengajak Denny untuk ikut ke tempat yang sudah direncanakan. Namun mereka diikuti oleh Pig yang selalu kepo. Dan akhirnya Denny pun sampai. Di sana terdapat sebuah desa terpencil yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan rupa aneh, kumuh, dan cenderung gembel.
Di sana Denny disambut dengan meriah bak pangeran. Lalu Jackson mengajaknya berbicara sambil memberikan arah ke racikan keluarga. Meski ragu, akhirnya Denny meminumnya. Kata Jackson, keluarga ini adalah keturunan asli dari darah kita. Dan untuk menjaga kemurniannya, mereka pun tetap melakukan hubungan gabrut sedarah. Di dalam ruyuk, Pig yang lagi menguntit malah ketahuan psikopat jebrok. Ia dihajar dan dibawa untuk dieksekusi di tempat. Dan karena Denny lagi abok edan, ia pun tidak mengenali Pig. Alhasil Pig pun dieksekusi menjadi makanan anak-anak kampung Kopet. Semakin malam Denny semakin tidak sadarkan diri. Ia pun disuruh meminum darah dari Pig dan dia pun melakukannya. Lalu kini apa yang diidam-idamkan oleh Sally akhirnya terwujud. Dalam tarian gemulai akhirnya Denny terbawa suasana. Mereka pun melakukan aksi gabrudan di depan api unggun dengan disaksikan penduduk desa Kopet meriah sekali. Di keesokan harinya, Tony terbangun dan merasa gak enak hati. Ia pun segera mengecek ke depan karena ada seseorang yang menggedor-gedor pintu. Lalu setelah dibuka, itu adalah Denny yang masih teler karena pesta semalam. Ia pun ngomong gak jelas dan kemudian tidur. Tak berselang lama, tiba-tiba mereka mendengar suara brong-brang berisik dari arah dapur. Lalu ketika dicek, ternyata Jackson sedang memasak daging manusia. Jelas mereka kaget juga panik dan segera bersembunyi. Ditambah lagi mereka menemukan si Neneng Julian berada di dalam freezer. Mereka pun berlari namun si subur pun berusaha mengalihkan perhatian. Ia pun berusaha melawan para psikopat, namun psikopat bukan tandingannya. Ia pun direjang dan akan dieksekusi menggunakan semprotan pemadam kebakaran. Digelondong air seperti sapi gelondongan. Dirasa susah, psikopat mini pun menusukkan semprotan itu ke bujur si subur. Alhasil, si subur pun bucat. Tersisa si Tony dan adiknya. Tony pun panik dan ingin menyelamatkan Denny meski dicegah adiknya. Ia tetap ngabret mencari Denny. Tony pun masuk ke ruangan senjata dan mengambil senapan Win 9. Namun naas, dengan adiknya ketika ia bersembunyi, tanpa diduga psikopat sudah menanam jebakan. Ia pun terjepit jebakan beruang dan akhirnya matot. Tersisa Tony, ia pun mencari Denny menuju ruang ritual gabrut. Dan saat di sana ia bertemu Sally. Sally pun mengejeknya karena apa yang ia inginkan sudah tercapai. Dengan sudah menampung benih Denny yang seorang keturunan murni keluarga ini. Tony pun mengejeknya dengan sebutan dasar bondon kanibal. Alhasil, Sally pun ngamuk. Ketika Tony akan dimasukkan ke dalam air panas, malah si Sally yang mukanya dicocolkan sampai melepuh. Tony pun menembak Sally sampai kakinya copot. Segera Denny datang dan menghentikannya. Ia berkata, "Apa yang kau lakukan pada saudariku?" Tony menjelaskan semuanya, namun Denny yang sudah menjadi bagian dari keluarga itu pun tidak peduli. Di waktu yang sama muncullah Jackson. Melihat kakaknya ripuh, ia pun ngamuk kepada Tony dan akan membunuhnya. Denny yang tidak tega mencoba menghentikannya dengan berkata, "Biar aku saja yang melakukannya." Namun Denny menyuruh Tony untuk kabur. Akan tetapi akhirnya ketangkep juga. Tony mencoba melawan dengan menggunakan kunci lalu menghajar wajah Jackson sampai hancur. Dan Jackson pun matot.
Denny yang kesal dengan perbuatan Tony pun tidak punya pilihan lain. Aku sudah menyuruhmu untuk lari. Kenapa kau malah membunuh saudaraku juga? Tak ada kesempatan kedua bagimu. Tony yang hanya bisa menangis tidak tahu di belakangnya ada psikopat mini. Tony pun matot. Singkat waktu, beberapa bulan kemudian sudah dikelola oleh Denny. Banyak juga pengunjung untuk melakukan acara-acara seperti perkumpulan emak-emak dulu yang istilahnya sewaan gedung lah. By the way, kalian kalau nikah nyewa gedung di sini enggak, guys? Para tamu pun dijamu dengan daging-daging segar yang tentunya bukan daging ayam atau sapi, melainkan daging manusia. Dan bisa jadi Tony juga dimasak di sana karena terlihat dari banner yang bertuliskan Tony Restoran. Lalu Denny pun pergi ke dapur, terlihat 3 psikopat sedang menggiling daging untuk dijadikan bakso. Denny pun menyuruh mereka untuk ikut ke acara ritual. Lalu memakai jubah, tak lain ternyata Shirley masih hidup. Meski dengan wajah yang sudah ripuh dan kaki yang udah buntung, Denny membawanya ke altar Gabrut dan berkata, "Kita akan mencobanya lagi dan lagi." Shirley pun begitu bahagia. Dan film pun tentu saja sudah berakhir. Hampir tuntas sudah perjalanan kita membahas film Psikopat Hutan Virginia. Bagi kalian yang belum nonton sequel sebelumnya, bisa kalian cek di video-video KAC Channel. Inti dari film ini adalah menceritakan keturunan psikopat gunung, di mana asal muasalnya emang karena hasil hubungan saudara. Lalu paham memakan daging manusia, mereka percaya untuk keabadian. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari kami. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.